Dunia akan bertekuk lutut. Persib Bandung segera datangkan Adrian Luna, pemain nomor 10 Kerala Blasters, untuk ajarkan cara main bola. Persib tidak lagi level lokal. Kedatangan maestro ini akan membuat lawan-lawan di liga hanya bisa melongo melihat bola masuk ke gawang mereka. Masih berani sombong di depan juara bertahan? Lihat betapa mengerikannya skuad bertabur bintang ini sekarang. Ratchaburi FC hanyalah kerikil kecil. Demi tiket 8 besar ACL2, bek timnas Irak siap bawa Persib gilas lawan tanpa sisa. Level Persib sudah melampaui batas dan Ratchaburi harus siap-siap pulang dengan kepala tertunduk karena tidak akan ada ampun di lapangan. Jangan kedipkan mata saat Persib mengajari mereka arti dominasi yang sesungguhnya. Saksikan kehancuran lawan di berita selengkapnya. Grup asing hanya bisa bermimpi. Teja Paku Alam digoda tawaran mewah. Suporter Persib Bandung beri jawaban yang membungkam dunia. Siapa mereka berani menggoda pilar terbaik kami? Uang mereka tidak akan cukup untuk membeli harga diri Pangeran Biru yang sudah jauh di atas awan. Simak jawaban pedas yang akan membuat klub asing tersebut tahu diri. Tonton pernyataan keras Bobotoh sekarang juga. Top skor tak ada harganya di hadapan Mau. Waspada Persib, justru Ratchaburi yang harus gemetar karena Danielson akan masuk kantong Federico Barba. Jangan banggakan gelar top skor sementara jika belum pernah bertemu tembok baja Persib Bandung yang mustahil ditembus. Kami akan tunjukkan bahwa Danielson hanyalah pemain biasa di hadapan sang raja. Saksikan bagaimana Persib akan mematikan langkah mereka di sini. Persik Kediri siap-siap masuk liang lahat. Pulih total, Ramon Tanke akan porak-porandakan pertahanan lawan tanpa ampun. Ramon Tanke sudah kembali dan dia sedang lapar. Persik Kediri hanyalah santapan ringan yang akan dilumat habis dalam hitungan menit. Tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang mencoba menghalangi jalan kami. Segera saksikan persiapan penghancuran lawan secara lengkap. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Menjelang laga pekan ke-16 BRI Super League 2025-2026 antara Persik Kediri versus Persib Bandung yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari 2026, kondisi Ramon Tanque menjadi sorotan utama. Kekhawatiran Bobotoh mengenai absennya Ramon Tanque akhirnya sirna setelah sempat dikabarkan mengalami cedera paha yang serius pasca laga kontra Bayangkara FC. Update medis terbaru per 3 Januari 2026 menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Ramon tidak hanya pulih, tetapi sudah bergabung dalam sesi latihan taktis terakhir jelang keberangkatan ke Kediri. Keajaiban pemulihan dan lampu hijau medis. Tim dokter Persib yang dipimpin oleh Dr. Wira Prasetya mengonfirmasi bahwa cedera Ramon Tanque hanyalah peradangan otot ringan atau muscle strain dan bukan robekan serius. Berkat penanganan fisioterapi intensif selama sepekan terakhir, Ramon berhasil melewati tes kebugaran akhir dengan hasil memuaskan. Kondisi Ramon sudah mencapai 95%. Dia tidak merasakan nyeri lagi saat melakukan sprint maupun tendangan keras, ungkap Dr. Wira. Tanque tetap jadi tumpuan. Pelatih Boyan Hodak diprediksi akan langsung memasang Ramon Tanque sebagai starter saat menghadapi Persik Kediri. Kehadiran Ramon sangat krusial mengingat Persib ingin mempertahankan tren positif setelah sebelumnya sukses menaklukkan Borneo FC 3-1 dan Bangkok United di ACL2. Dengan kembalinya Ramon, skema serangan balik cepat Persib akan kembali memiliki muara yang mematikan di kotak penalti lawan. Duel klasik di lini depan.
Pertandingan tanggal 5 Januari besok di Stadion Brawijaya akan menyajikan duel tajam antara lini depan Persib yang dipimpin Ramon Tanque dan William Barros melawan pertahanan Persik Kediri yang kini diperkuat oleh mantan pemain Persib, Ezra Walian. Fakta bahwa Ramon sudah kembali berlatih penuh memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi barisan belakang Macan Putih yang dikenal cukup disiplin musim ini. Atmosfer di dunia maya. Media sosial Persib dibanjiri komentar positif setelah akun resmi klub mengunggah foto Ramon Tanque sedang tersenyum dalam sesi latihan di Bandung sebelum terbang ke Jawa Timur. Unggahan tersebut seolah menjawab semua spekulasi hoax yang menyebutkan Ramon akan absen lama. Bobotoh kini optimis Persib bisa membawa pulang 3 poin dari Kediri untuk terus menempel posisi puncak klasemen. Ramon Tanque tidak absen untuk laga melawan Persik Kediri pada 5 Januari 2026. Ia telah dinyatakan pulih dan masuk dalam daftar 22 pemain yang dibawa Boyan Hodak menuju Kediri. Kabar mengenai merapatnya Adrian Liuna ke Persib Bandung menjadi salah satu topik paling hangat di awal tahun 2026. Berdasarkan pantauan fakta terbaru dari berbagai sumber media dan diskusi di jagat maya, berikut adalah kumpulan judul berita serta narasi lengkap terkait rumor transfer sang magician asal Uruguay tersebut. Dunia sepak bola Indonesia, khususnya para pendukung setia Persib Bandung, bobotoh, sedang diguncang oleh kabar kencang mengenai kedatangan Adrian Liuna. Pemain yang identik dengan nomor punggung 10 di klub Liga Super India ISL, Kerala Blasters ini dikabarkan menjadi target utama pelatih Boyan Hodak untuk memperkuat kreativitas lini tengah Maung Bandung pada putaran kedua musim 2025-2026. Pinjaman strategis. Fakta terbaru per Januari 2026 menunjukkan bahwa Kerala Blasters telah secara resmi mengumumkan pelepasan Adrian Liuna dengan status pinjaman ke klub luar negeri. Meski pihak klub belum menyebutkan nama Persib secara eksplisit, sinyal kuat mengarah ke Indonesia karena bursa transfer Liga 1 yang sedang dibuka dan hubungan diplomasi transfer antar liga di Asia yang semakin cair. Persib disebut ingin meminjam pemain berusia 33 tahun ini selama sisa musim untuk menggantikan peran William Marsilio yang dikabarkan kurang cocok dengan skema permainan tim. Di India, ia dijuluki The Magician karena visinya yang luar biasa. Selama membela Kerala Blasters, ia mencatatkan statistik impresif dengan total 87 penampilan, 15 gol, dan 27 assist. Pengalamannya sebagai ex-pemain timnas Uruguay U20 memberikan jaminan mentalitas juara yang dibutuhkan Persib, terutama saat mereka harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan babak 16 besar ACL2 atau ACL2. Kebutuhan taktis Boyan Hodak. Rumor ini semakin masuk akal mengingat Persib membutuhkan sosok jenderal di lini tengah untuk menemani Tom Hay. Jika Liuna bergabung, ia diprediksi akan menjadi pelayan utama bagi striker tajam seperti David Da Silva atau target transfer lainnya seperti Igor Sergeyev. Kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati dan umpan-umpan terobosan dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk membuat serangan Persib lebih sulit ditebak. Reaksi di media sosial. Di platform X dan Instagram, tagar hashtag #LiunaIsBlue mulai bermunculan. Fans Kerala Blasters memberikan salam perpisahan yang emosional, sementara bobotoh sudah mulai menyerbu kolom komentar sang pemain. Meskipun manajemen Persib melalui pernyataan resminya masih bersikap hati-hati dengan mengatakan tunggu pengumuman resmi, bukti-bukti kedekatan negosiasi di dunia maya sudah sulit dibendung. Hingga saat ini, kabar Adrian Liuna ke Persib berstatus rumor tingkat tinggi dengan bukti pendukung yang valid, pengumuman resmi pelepasan dari klub asal. Jika tidak ada kendala dalam tes medis atau detail kontrak personal, pengumuman Adrian Liuna sebagai pemain baru Persib diperkirakan akan terjadi dalam hitungan hari. Kabar mengenai ambisi Persib Bandung di kancah Asia semakin membara menjelang laga krusial di babak penyisihan AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Fokus utama media saat ini tertuju pada sosok benteng pertahanan Maung Bandung, yakni bek tangguh asal Irak, yang menyatakan kesiapan mental dan fisiknya untuk menyapu bersih kemenangan demi mengamankan tiket ke babak 8 besar. Berdasarkan penelusuran fakta terbaru dari berbagai kanal berita olahraga dan dinamika di media sosial per Januari 2026, berikut adalah rangkuman judul berita dan narasi mendalam mengenai persiapan Persib melawan wakil Thailand, Ratchaburi FC.
Persib Bandung kini berada di ambang sejarah baru dalam kompetisi antar klub Asia. Setelah melewati perjalanan panjang di grup yang kompetitif, langkah tim asuhan Bojan Hodak kini hanya terpaut 1 kemenangan besar untuk bisa melaju ke babak 8 besar atau perempat final ACL2. Sosok yang menjadi pusat perhatian dalam persiapan ini adalah bek tengah andalan mereka, yang juga merupakan pemain timnas Irak. Kehadiran bek internasional Irak di skuad Persib musim ini telah memberikan stabilitas yang luar biasa. Menjelang laga melawan Ratchaburi FC, ia menegaskan bahwa koordinasi di lini belakang adalah kunci utama. Dalam wawancara terbaru, sang pemain menyatakan bahwa dirinya tidak hanya datang untuk bermain, tetapi untuk membawa mentalitas juara Asia ke ruang ganti Persib. Ia memahami betul gaya permainan tim-tim Asia Tenggara yang mengandalkan kecepatan, dan ia telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam agresivitas penyerang Ratchaburi. Persib saat ini bersaing ketat dalam klasemen grup. Kemenangan atas Ratchaburi FC bukan sekadar soal gengsi, melainkan keharusan matematis. Dengan raihan 3 poin penuh, Persib akan mengunci posisi runner-up atau juara grup, tergantung hasil pertandingan lainnya. Sang bek Irak menekankan bahwa timnya tidak akan bermain bertahan untuk mencari hasil imbang. Target kami adalah sapu bersih. Kami ingin memastikan tiket 8 besar berada di tangan kami sendiri tanpa bergantung pada hasil tim lain, tegasnya dalam sesi konferensi pers resmi. Ratchaburi FC dikenal sebagai tim yang sangat tangguh saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Thailand. Cuaca dan atmosfer stadion menjadi tantangan tambahan bagi skuad Pangeran Biru. Namun, pengalaman bek Irak yang sering bertanding di level kualifikasi Piala Dunia memberikan ketenangan bagi rekan-rekan setimnya seperti Nick Kuipers dan pemain lokal lainnya. Ia diprediksi akan menjadi pemimpin di lapangan yang mengatur ritme transisi dari bertahan ke menyerah. Di dunia maya, dukungan untuk Persib mengalir deras. Tagar #PersibDay dan #ACL2 memuncaki trending topik. Para pendukung optimis bahwa dengan kepemimpinan sang bek Irak di lini belakang, gawang Persib akan sulit ditembus. Kehadiran pemain kelas dunia di skuad Persib terbukti meningkatkan kepercayaan diri publik sepak bola Indonesia bahwa klub lokal mampu berbicara banyak di level kontinental. Jika misi ini berhasil, Persib Bandung akan menjadi salah satu klub Indonesia yang mampu melangkah jauh di format baru kompetisi AFC ini. Dedikasi pemain Irak tersebut menunjukkan bahwa Persib telah bertransformasi menjadi tim yang lebih profesional dan kompetitif. Semua mata kini tertuju pada laga di Thailand, menanti apakah tembok pertahanan Irak ini mampu membendung serangan Ratchaburi dan membawa Persib terbang tinggi ke babak 8 besar. Kabar mengenai masa depan Teja Paku Alam di bawah mister gawang Persib Bandung mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026. Penampilan gemilangnya di Liga Domestik maupun di kancah Asia AFC Champions League 2 rupanya tidak luput dari pantauan tim pemandu bakat mancanegara. Memasuki jendela transfer paruh musim 2025-2026, stabilitas pertahanan Persib Bandung menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Kuncinya ada pada sosok Teja Paku Alam. Namun performa monster di bawah mister ini membawa konsekuensi. Teja kini menjadi komoditas panas di pasar transfer internasional. Isu ini mencuat setelah Teja mencatatkan statistik penyelamatan gemilang saat Persib menghadapi tim-tim kuat seperti Ratchaburi FC dan Selangor FC di ajang ASC2. Fakta terbaru per akhir Desember 2025 menunjukkan adanya minat serius dari beberapa klub kasta tertinggi di Liga Thailand dan Malaysia. Bahkan fenomena unik terjadi saat akun media sosial klub raksasa Prancis Olympique Marseille memberikan dukungan khusus kepada Teja saat nominasi PSSI Awards yang oleh netizen dianggap sebagai godaan atau apresiasi internasional yang meningkatkan nilai pasar sang kiper. Supporter setia Persib Bandung, Bobotoh, memberikan reaksi yang sangat solid. Di berbagai kolom komentar media sosial, ribuan netizen menyerukan tagar #TejaStay dan #NotForSale. Bagi Bobotoh, Teja bukan sekedar penjaga gawang, melainkan nyawa dari pertahanan Maung Bandung.
Mereka kompak meminta manajemen agar tidak tergiur dengan nilai transfer sebesar apapun, mengingat peran krusial Teja dalam perburuan gelar juara Liga 1 dan ambisi melangkah jauh di kompetisi Asia. Menanggapi isu tersebut, Teja Pakualam tetap menunjukkan profesionalisme tinggi. Dalam pernyataan terbarunya sebelum keberangkatan ke Kediri, ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah membawa Persib berprestasi. Target saya adalah juara bersama Persib. Fokus saya 100% untuk tim ini, tegasnya. Komitmen ini menenangkan kegelisahan pendukung yang khawatir akan kehilangan sosok kiper yang telah mengabdi sejak 2020 tersebut. Meski digoda klub luar, Teja justru merasa persaingan dengan kiper lain di Persib seperti Adam Prizebek dan Fitrah Maulana adalah hal yang membuatnya terus berkembang. Boyan Hodak pun menegaskan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk melepas Teja. Dengan kontrak yang masih berjalan, manajemen Persib tampaknya akan menutup pintu rapat-rapat bagi tawaran dari klub asing manapun demi menjaga kedalaman skuad di momen krusial musim ini. Hingga saat ini, Teja Pakualam tetap menjadi bagian inti dari skuad Maung Bandung. Meskipun tawaran dari luar negeri nyata adanya, kekuatan dukungan supporter dan visi juara klub membuat Teja kemungkinan besar akan bertahan di Bandung setidaknya hingga akhir musim 2025-2026. Persib Bandung yang lolos sebagai juara grup G dijadwalkan akan menghadapi tantangan berat dari wakil Thailand, Ratchaburi FC, yang diperkuat oleh predator house goal asal Brazil, Denilson Pereira Jr. Persib Bandung telah memastikan langkahnya di babak 16 besar AFC Champions League 2, ACL 2, dengan status mentereng sebagai juara grup. Namun, euforia tersebut harus segera berganti dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Hasil undian mempertemukan sang Maung Bandung dengan raksasa Thailand, Ratchaburi FC, yang saat ini memiliki senjata nuklir di barisan depan mereka, Denilson Pereira Jr. Kekhawatiran publik sepak bola Jawa Barat bukan tanpa alasan. Denilson Pereira Jr. saat ini tercatat sebagai salah satu top skor sementara di ajang ACL 2 2025-2026. Striker jangkung asal Brazil ini telah mengoleksi 5 gol dari 6 pertandingan di fase grup, menjadikannya pemain paling berbahaya yang harus dikawal oleh Nick Kuipers dan kawan-kawan. Ketajaman Denilson terlihat jelas saat ia mencetak hat-trick ke gawang Eastern AA dan performa konsistennya saat menghadapi tim-tim kuat seperti Gamba Osaka. Memiliki postur fisik yang kuat dan penyelesaian akhir yang dingin, Denilson adalah tipikal striker modern yang mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun di dalam kotak penalti. Selain Denilson, tim berjuluk The Dragons ini juga memiliki kedalaman skuad yang menakutkan bagi klub Asia Tenggara lainnya. Mereka diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas seperti Pedro Tanausu, Tanah, dan Iksan Fandi, striker timnas Singapura, yang juga masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak di kompetisi ini. Kombinasi antara talenta lokal Thailand yang disiplin dan pemain asing Amerika Latin yang eksplosif membuat Ratchaburi menjadi salah satu kandidat kuat penantang gelar. Pelatih Persib, Boyan Hodak, menyadari betul ancaman ini. Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya kedisiplinan di lini belakang dan rotasi pemain yang tepat mengingat jadwal padat di liga domestik. Namun, Persib memiliki kartu as, Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Pertandingan ini akan menggunakan format home away. Persib akan bertandang lebih dulu ke markas Ratchaburi pada 11 Februari 2026 sebelum akhirnya menjamu mereka di Bandung pada 18 Februari 2026. Hodak berharap atmosfer neraka dari Boboto di laga kandang bisa melumpuhkan mental para pemain Ratchaburi, termasuk Denilson. Secara teknis, Persib memiliki modal berharga karena sempat melakukan uji coba pramusim dan bertanding di Thailand pada fase grup sebelumnya dengan hasil positif. Kehadiran gelandang kelas dunia seperti Tom Haye di kubu Persib diharapkan mampu mengontrol alur permainan dan memutus suplai bola kepada Denilson sebelum ia masuk ke area berbahaya. Pertarungan ini bukan hanya soal taktik, melainkan pembuktian siapa yang lebih tangguh di Asia Tenggara. Akankah Maung Bandung mampu meredam ketajaman sang naga dari Ratchaburi? Ataukah Denilson akan kembali menambah pundi-pundi golnya di tanah Pasundan? Seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia kini tertuju pada laga krusial di bulan Februari mendatang.